nggak mungkin saya bakal bahasa Jawanya tuh luntang-luntung nggak tahu arah gitu, nggak mungkin. Jadi saya lebih ke evaluasi setiap minggunya kayak gitu. Gitu ya. Kita jarang berterima kasih pada diri kita sendiri, sehingga ini kan jadi makin melemahkan kalau orang nggak pernah berterima kasih pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua, bagi yang menonton sambil rebahan, yang menonton sambil makan, atau bahkan mungkin yang menonton sambil sedang menahan lapar karena puasa. Oke, jadi pada malam kali ini kita dipertemukan dalam acara Bulan Bakti, yang di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua teman saya, Farhan Dio dan Hasna, dan juga tidak kalah lupa Dr. Yusuf Alam Ramadan selaku pembimbing dari Bulan Bakti malam ini. Oke. Kita di sini acaranya bakal ngobrol-ngobrol santai atau bisa dibilang podcast. Ini kita tiru-tiru Master Deddy Corbuzier. Kalau di sana namanya Master Deddy Corbuzier, kalau di sini Master Zain Corbuzier. Baiklah. Oke, jadi kita masuk ke tema yang pertama. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang apa yang disebut dengan manajemen waktu. Oke nih, yang pertama aku mau tanya dulu dari kedua teman aku. Yang pertama aku nanya Farhan Dio dulu ya. Apa menurut kamu yang dimaksud dengan waktu itu? Baiklah, terima kasih Mas Zain. Jadi kalau menurut saya manajemen waktu itu ya gimana seseorang itu bisa memanajerial waktu yang dimilikinya ya kurang lebih 24 jam ya, 24 jam sehari, di mana dia bisa memanage apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu 24 jam tersebut, Mas. Jadi ya lebih ke efisiensi waktu yang dimiliki seseorang dalam kurun waktu 24 jam. Seperti itu, Mas. Oke. Ini jawaban yang sangat super dari anggota BEM juga ya, Farhan Dio ya. Oke, mantap sekali. Oke, selanjutnya ada dari Hasana Nurwina. Bisa dijawab apa pengertian dari waktu. Jadi pengertian dari waktu dulu ya, jangan manajemen waktu dulu. Oke, silahkan. Oke, makasih Mas Zain atas pertanyaannya. Kalau menurutku waktu tuh, kalau kata orang kan waktu adalah uang. Tapi kalau kataku waktu adalah waktu. Jadi sebenarnya tuh kita kan hidup sehari 24 jam. Nah itu tuh waktu tuh adalah sesuatu yang kita jalani tiap harinya gitu loh. Jadi kita mengerjakan sesuatu tuh ya di dalam sebuah waktu. Waktu tuh ada kayak ruang gitu. Yang kita tuh hidup di dalamnya gitu. Oke, Wah, mantap dari sekali. gitu. Oke, jadi waktu itu bukan uang ya, tapi kalau menurut aku waktu itu bisa digunain untuk cari uang ya kan. Nah, dalam mencari uang sendiri kita juga harus bisa memanajemen uang itu agar tidak cepat habis. Karena kita tahu sendiri kalau uang dicari itu susah tapi habisnya cepat. Kadang 1 jam udah habis beberapa juta tapi beberapa bulan kita cuma dapat 100.000 mungkin seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke Hasna nih. Kalau manajemen waktu sendiri apa nih? Atau cara-cara kita dapat uang atau gimana tuh menurut pendapat si Hasna? Silahkan Hasna. Oke, kalau manajemen waktu sendiri sih, ya Dio tadi udah bilang efisiensi waktu. Kalau aku sih lebih mengalokasikan waktu ke hal-hal yang ya kadang ada, karena setiap hal yang kita lakuin itu kan pasti ada efeknya ke kita. Jadi mau kita ngabisin waktu apa aja, jadi kita tuh manajemen waktu tuh untuk hal-hal yang berguna gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke alokasi waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk sekarang maupun masa depan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Hasna. Jadi untuk jawaban dari Hasna adalah alokasi waktu dan dari Farhan Dio merupakan efisiensi dari kita memanfaatkan waktu tersebut. Kalau digabungin jadi apa ya tuh? Efisiensi alokasi ya? Oke, mantap sekali. Mungkin setelah 2 gabungan itu kita lanjut langsung ke pakarnya nih. Waduh, Jadi di pakar. sini ada dokter
Dokter Yusuf Alam Ramadan, bagaimana nih dokter? Apakah yang dimaksud dengan manajemen waktu itu sendiri mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu, mengalokasikan waktu, terutama bagi kita yang selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum? Untuk jawabannya dipersilakan dokter. Saya terus terang bukan contoh yang baik ya. Satu kadang sering hilaf ya. Kadang maunya apa? Leyeh-leyeh sebentar, ternyata bablas 1 jam nonton drama Korea. Saya kadang-kadang juga hilaf nonton drama. Ya begini, memang waktu itu apa istilahnya, harta yang Allah karuniakan pada kita ya. Kita kan tidak tahu ya, kita nanti dikasih berapa lama hidupnya sama Allah gitu. Saya sendiri sudah usia sekarang, saya 47 tahun ya, sudah hampir setengah abad. Ini tahun ini genep 48 ya. Perasaan saya dulu tuh masih seperti jenengan Mas. Saya tahun lulus SMA 91 ya. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Saya tahu-tahu lulus dokter, terus tahu-tahu nikah, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu anak saya sekarang sudah kuliah. Gitu ya. Jadi kadang kalau saya berpikir pengen mengulang, masih banyak waktu yang terbuang bagi saya gitu ya. Kalau bisa mengulang waktu saya bisa gitu. Tapi itu kan sudah tidak mungkin ya waktu itu. Ya, jadi itu tadi ya sudah luar biasa jawaban Mbak Hasna, Mas Farhan ya, bagaimana kita mengalokasikannya ya, karena waktu kita kan terbatas ya. Kita sama-sama 24 jam, ada orang yang produktif luar biasa, ada orang yang berhenti di jalan gitu ya, berhenti di tempat gitu ya. Gitu. Dan kita sendiri juga punya keterbatasan ya. Jadi kita kan ada ritme sirkadian, ada ritme ultradian gitu ya. Kalau misalnya ultradian itu begini Mas, kita tuh kan setiap 90 menit kita konsentrasi, itu butuh 20 menit untuk menyiapkan ke 90 menit berikutnya. Nah kadang-kadang yang 20 menit itu, mungkin kita sudah niat belajar gitu ya, saya sendiri ya, kadang mau ngerjakan analisis data apa-apa untuk penelitian gitu, kadang-kadang rebahan dulu gitu ya, scroll Instagram, scroll story orang, setelah itu tahu-tahu sudah 2 jam gitu ya. Kadang-kadang kalau di Facebook itu, saya kan punya Facebook Facebook, terus ada Insta Story, ada IGTV itu ya. Wah itu kan melenakan kadang-kadang. Terus apalagi ada cuplikan-cuplikan, ada yang akun punya masang drama Korea itu, kadang-kadang kita penasaran ya ceritanya. Waduh, nyari dari mana ini? Kadang-kadang akhirnya jadi khilaf itu ya. Tapi bagaimanapun kita berusaha ya, khilafnya itu sedikit saja. Kadang itu juga menyesal gitu ya. Ya makanya kadang itu kalau saya sampai khilaf seperti itu ya, akhirnya berhari-hari saya kok nggak produktif ya, terus saya doa gitu akhirnya. Ya Allah berikan saya waktu yang barokah gitu ya. Akhirnya kembali ke sana sih. Itu Mas Zain lah, saya lupa. Oke dokter, terima kasih dokter. Jadi kita sama-sama ditandani ya, teman-teman. Iya, benar sekali dokter. Jadi tak disangka-sangka memang dokter Yusuf ini adalah senior kita, tapi jiwanya itu masih 2019-2020 ya. Ya nggak Farhan, ya nggak Asna? Iya benar banget. Bener banget. Ya, sama-sama kadang drama gitu. Kekinian gitu. Saya heran ya, maksudnya drama Korea sama malu itu cerita drama Korea sama sinetron Indonesia tuh. Masa drama Korea tuh bisa cerita amigdala gitu loh, hipokampus. Itu adalah ada persitan, masa settingnya, dialognya di halte bis itu ngomongnya tentang hipokampus, tentang amigdala. Penyakit-penyakit kedokteran juga ya dokter. Maksudnya itu kan orang awam lagi ngomong, tapi dia wawasan bacanya gitu loh ya. Maksudnya orang awam itu kalau sampai menyebut amigdala. Kan mengapa kok saya cemas ya? Saya ceritanya di drama itu, saya 30 tahun
tapi sebelum menikah gitu loh. Terus yang laki-lakinya ngomong, ya kita manusia sih, kita punya amigdala, punya hipokampus. Iya. Itu yang menyebabkan kita cemas gitu. Coba kalau kita nggak punya itu, terus si wanitanya merasa tercerahkan gitu. Itu hilang Nampaknya saya, Dr. Mas. Yusuf ini sangat suka drama Korea yang berbau-bau tentang ilmu tinggi ya teman-teman ya. Hafal banget ya. Iya. Aku malah nggak pernah merhatiin sampai sedetil-detil itu. Dokter Yusuf Nggak, keren itu banget. cuma scroll itu loh, Mbak. Pas tiba-tiba kok ada dialog itu gitu loh. Itu padahal bukan, kan ada drama Korea yang ini ya, malah jadi ceritanya bahas drama Korea. Enggak, maksudnya itu ceritanya cerita percintaan sih sebenarnya, bukan ada yang drama Korea tentang medis ya, koas, terus ada Iya. residen gitu ya. Iya, Itu benar. apa saja drama percintaan kok ada nyebut-nyebut gitu. Oke, kita kembali ke tema lagi teman-teman. Kita bahas drama Korea nanti dulu ya, oke teman-teman. Oke, dari alokasi waktu dan efisiensi waktu yang telah disebutkan dari Farhan dan Hasna itu, apakah kalian sebagai mahasiswa FK itu memang sudah menerapkan apa yang kalian omongin itu atau belum? Coba nih dari Farhan dulu. Takutnya kalau anak-anak FK itu omdo gitu. Dia omong doang, bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuinnya. Nah itu yang berabe. Kalau udah kayak gitu biasanya larinya ke drama Korea lagi nanti. Oke, silakan Farhandio. Oke, kalau dibilang udah melakukan, sedang berjuang, Mas. Sedang berjuang. Jadi ya saya sendiri, saya akui memang untuk alokasi waktu yang tadi ya, manajerial gitu, ya saya sedang berjuang di mana memang perlu adanya pengorbanan lelah untuk sesuai dengan tadi yang sudah ditargetkan dalam waktu 24 jam tadi, Mas. Kayak misalkan tadi dicontohkan Dokter Yusuf ya, baru beberapa mengerjakan udah pengen leha-leha. Nah, itu kan perlu dikorbankan rasa lelahnya itu untuk menyelesaikan yang sudah direncanakan tadi, yang sudah dimanajerial, yang sudah diurutkan tadi dari selama 24 jam itu, Mas. Jadi kalau ditanya ya sedang berjuang. Oke, sedang berjuang. Mari kita berjuang bersama-sama ya Farhandio. Ya, siap. Berjuang Karena bersama-sama, kayaknya memperbaiki bersama-sama. iya, benar sekali dokter. Karena kayaknya saya juga begitu. Oke, lanjut ke Hasna dulu. Gimana nih Hasna? Kalau tadi Dio sedang berjuang, kalau aku on progress aja deh. Kalau Waduh, aku sebenarnya lebih ke checklist harian sih. Misal hari ini pengen ngapa-ngapain dan itu target hariannya harus terpenuhin. Jadi nggak terkekang sama misal jam segini harus kayak gini, jam segitu harus kayak gitu. Kayak gitu justru aku merasa terbebani secara mental gitu loh. Nah, kadang tuh 24 jam sehari itu kerasa nggak cukup, tapi di hari yang lain 24 jam sehari itu kayak ini ngapain lama banget kok 24 jam nggak ganti hari. Jadinya tuh kalau aku sih lebih ke target harian aja, nggak yang belum sampai ke yang detail kayak misal jam 12 habis sholat duhur kita review materi, sore kayak gini, kayak gitu justru lebih kayak gimana ya, bebannya tuh lebih kerasa gitu. Jadi untuk manajerial waktu yang lebih terperinci, yang lebih profesional kayaknya masih on progress gitu. Saya oke, juga kalau ya. kalau dua-duanya masih on progress, ternyata senior kita selaku Dokter Yusuf ternyata juga mengalami hal yang sama. Kayaknya ini semua di room ini sama deh. Kak Putri, Kak Noval, atau juga admin FKUMS ini juga melakukan hal yang sama kayaknya. Mas. Oke. Kalau di psikologi itu ada orang ini, Mas. Ada orang tipe ini ya, maksudnya strict dengan waktu. Terus ada orang yang tipe moody. Nah, saya itu termasuk golongan yang tipe moody gitu ya. Oke. Apalagi saya punya efek samping, bukan efek samping sih. Pekerjaan sampingan nulis buku kayak begitu ya. Itu kadang satu ketika itu jadi ilham itu Mas. Kayak suatu rezeki ya. Jadi kadang seperti Mbak Hasna tadi ya. Kadang suatu ketika saya tuh begitu sedang flow ya istilahnya. Itu bisa Mas, semalam itu sampai jam 2 gitu nggak sadar ya. Dari berjam-jam itu ngetik di depan komputer terus tahu
lelah ya, lelah ternyata baru sadar sudah jam dini hari gitu. Tapi suatu ketika kayak Mbak Esma tadi cerita ya, waktunya sedang luang, tapi itu idle gitu loh. Mau nulis itu kayak SpongeBob gitu ya. Saya mau nulis, satu titik nggak berkembang kemana-mana gitu ya, satu titik gitu. Itu ya makanya itu tadi saya itu tadi campur doa sih, kita minta diberi waktu barokah itu sih satu kuncinya. Tapi memang ada orang yang luar biasa ya, seperti Pak Dekannya kita itu luar biasa itu saya nggak bisa seperti beliau ya. Saya itu seperti tipe Mudi ya. Pak Dekan kita tuh beliau sampai malam minggu itu sampai anaknya sendiri yang malah ngerasain Pak Dekan. Sampai anaknya itu yang pengen ngejak main gitu loh. Itu kan ada orang macam-macam gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Dokter Yusuf telah menambahkan patah dua patah katanya. Kemudian tadi dokter sempat menyinggung tentang komputer nih. Nah, oke, teman-teman. Kalau bilang tentang komputer ini aku teringat suatu tragedi di mana kita tiap hari itu cuma bisa nongkrong di depan komputer, makan di depan komputer, tapi jangan sampai kalian sholat di depan komputer ya. Ini aku teringat sama yang namanya pandemi COVID-19. Oke, dalam alokasi waktu, dalam memanajemen waktu, bisa nggak sih kita itu memanajemen waktu di era-era COVID-19 ini? Hasna, silahkan. Kalau memanajemen waktu di pandemi kayak gini tuh sangat challenging banget ya. Soalnya yang biasanya kita aktivitas di luar, kita kebanyakan ya kalau ya sebagai normalnya mahasiswa baru kan kebanyakan aktivitas kan pasti di kampus. Terus sekarang semuanya pindah ke rumah. Nah kadang tuh kalau di rumah tuh justru malah rasanya lebih capek. Soalnya misal kita lagi di tengah-tengah kuliah, dipanggil, kakak tolong bantuin. Kayak tiba-tiba pasti ada aja distraksinya tuh justru lebih banyak kalau di rumah. Kalau kita kuliah kan kita berangkat ketemu teman kuliah terus nanti pulang ya udah di rumah paling kita nggak ada yang di tengah-tengah lagi belajar kita dipanggil gitu. Tapi di balik pandemi ini tuh hikmahnya adalah buat ikut event-event internasional tuh lebih gampang. Jadi kemarin tuh aku sempat ikut Asia Youth Speak Up Forum. Itu tuh harusnya dia diselenggarain di Malaysia dan makan biaya yang cukup besar. Tapi dengan adanya pandemi ini aku bersyukur banget karena aku bisa ikut acara itu dengan harga yang super gimana ya. Biasanya tuh sampai berjuta-juta rupiah dan ini cuma bisa sekitar ratusan ribu aja. Jadi gimana ya, ada apa istilahnya blessing in disguise gitu lah intinya pandemi ini. Jadi ada positifnya. Yang penting dapat linknya ya. Iya, betul banget. Kayak gimana ya, justru kalau misal tentang per-eventan tuh sangat menguntungkan, tapi kalau tentang perkuliahan tuh menurutku agak kurang menguntungkan. Apalagi saya sebagai maba gitu. Belum pernah ketemu secara langsung ya. Iya, dokter belum pernah ke lab juga. Sedih biasanya banget. cakep dan cantik-cantik loh. Ya jadi dari 2020 ini belum pernah ke kampus, belum pernah menjalani perkuliahan secara offline. Jadi benar teman-teman, dosen-dosen kita itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salah satu dosen yang paling ganteng itu ada di sini, Dr. Yusuf Alam Ramadan. Nah ini adalah salah satu dosen yang sangat terkenal, sangat berwibawa dan sangat ramah. Oh iya, Mas, tadi balik tadi ya, masalah lokasi. Saya tuh sebenarnya belajar sama Dr. Yuni ya. Dr. Yuni itu dia tuh punya papan sendiri ya. Saya hari 1 minggu ini menyelesaikan apa saja itu ditulis spidol. Ya sudah dilakuin dicoret. Terus itu dicontoh sama 2 anak saya. Jadi punya papan itu rencananya Umi, rencananya Rizky, rencananya Oki. Saya sendiri yang nggak nulis. Nah mungkin itu salah satu ya. Jadi memang idealnya begitu sih. Kalau saya baca buku orang sukses kayak gitu sih salah satunya. Yang baca itu dia punya jadwal. Saya lihat dosen-dosen yang lain seperti yang saya tahu ya, Dr. Nining itu punya buku sendiri. Ya sampai jadwal untuk sampai 1 semester ini beliau sudah ada apa saja gitu loh.
Itu ya, saya itu bukan tipe, nah itu makanya di psikologi itu ada orang yang tipe seperti itu terstruktur, ada tipe orang yang tidak terstruktur ya, kayak begitu sih. Tapi memang lebih enak yang terstruktur ya dok ya. Ya sih. Ya oke. Itu Kalau gitu, rata-rata orang yang berhasil itu begitu, selalu menulis ya. ya, ya Dia targetnya apa dan ditulis, ada checklistnya gitu. benar sekali dokter. Oke, kalau gitu kita dengerin pendapat dari Farhan Dio. Apakah pendapatnya juga sama sebagai orang yang struktur atau seperti saya yang mengumpulkan uang di waktu-waktu tertentu? Bentar. Silahkan. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Gimana tadi rincinya? Oke, jadi apakah Anu, di pandemi ini itu bisa diterapkan bagaimana mengalokasikan waktu dengan baik seperti yang sudah dijawab di awal tadi, itu bisakah diterapkan di era-era di depan komputer seperti halnya pandemi ini? Oke, Mas. Jadi ya kita tahu ya kan pandemi ini ya, bahkan kita pun melakukan UB responsi juga di depan komputer gitu ya, Mas. Jadi ya kalau untuk alokasi, kalau diri saya ya itu memang yang paling utama adalah menanamkan diri bahwa kita ini bekerja dari rumah, benar-benar bekerja, bukan berleha-leha. Karena ya kita tahu ya, di rumah dari pagi kita kuliah, di di depan laptop terus seharian, samping kita kasur, itu kan nggak ada vibes kuliahnya dikit-dikitnya ya. Jadi, kayak kasur itu seakan dia hidup gitu loh kalau di tengah kuliah. Kayak memanggil-manggil nama saya kayak gitu. Ya saya kalau misalkan itu memang perlu ditanemin di diri saya bahwa ayo ini tuh meskipun kamu di rumah kamu tetap dituntut pekerjaan, kamu tetap harus produktif kayak gitu sih Mas. Jadi lebih ke kalau saya lebih ke memberi apa ya tekanan, memberi apa ya harus tegas ke diri saya sendiri bahwa ini tuh kuliah, ini tuh apa saatnya produktif bukan saatnya istirahat kayak gitu. Dan bukan saatnya untuk leha-leha kayak gitu. Dan menyambung tadi ke yang Hasna, benar sih memang di masa pandemi ini ada ya Allah selalu menyelipkan ya hikmah di setiap kejadian ya. Contohnya di pandemi ini banyak apa namanya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dengan mudah seperti seminar-seminar internasional. Bahkan saya beberapa kali sempat mengikuti beberapa seminar kedokteran ya meskipun saya nggak tahu yang diomongin apa gitu. Tapi itu lumayan gitu sebagai modal awal saya sebagai mahasiswa kedokteran gitu. Dan itu kadang beberapa ada yang gratis, ada yang mungkin berbayar pun juga nggak mahal gitu loh. Jadi ya itu, jadi kita bisa lebih meningkatkan pengetahuan kita dari berbagai pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang diadakan dalam online itu sehingga ya lebih bermanfaat lah seenggaknya semasa pandemi ini kayak gitu. Dan kalau kuliahnya ya itu tadi Hasna juga mengatakan ya kita kami ini maba jadi bahkan ke kampus pun pas itu cuma ngambil buku belum pernah praktikum jadi ya sedikit sudah sulit. pernah ke kampus berarti ya, alhamdulillah. Udah dok. Tapi waktu Soalnya itu ada yang belum pernah katanya, masa sih? ada yang belum pernah. Begitu Mas. Tidaknya Banyak dokter. bau kadaver ya dokter ya dari parkiran itu ya dokter ya. Satu juga merindukan saat pas waktu offline itu ya, mau responsi berlesehan di depan lab ngapal ke gitu. Kadang saya lihat katanya mahasiswa sesama mahasiswa terang urat saraf gitu ya, ngapalin akeh-akeh ngapalin aku belum. Serunya memang di situ dokter. Oke, jadi dari jawaban Dio dan Hasna tadi sangat spektakuler sekali. Lanjut ke pembahasan tentang kita ini kan anak FK nih ya. Nah, tahu sendiri mungkin di luar sana ada yang belum tahu kalau anak FK itu nggak sibuk. Anak FK itu lebih ke mainnya doang karena di sosial media sekarang ini yang paling ditonjolkan itu adalah main terus karena pandemi, karena di rumah jadi bisa main-main gitu. Sebenarnya tidak ya teman-teman. Untuk anak FK sendiri ini adalah dia punya pembagian waktu yang sangat ketat. Jadi setiap ada waktu luang itu harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, untuk selaku Farhan Dio dan Hasna ini
Bagaimana sih rasanya memanajemen waktu di perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran? Silahkan, siapa yang mau jawab duluan? Siapa dulu nih? Asna dulu aja. Oke, aku dulu ya. Kalau manajemen waktu masuk FK, jujur kaget banget. Karena perbedaan yang apa ya, jelek banget sih antara SMA dan kuliah itu sangat-sangat beda banget. Apalagi dengan dulu jarak dari SMA ke kuliah itu kan sempat lama banget kan, karena dulu dari bulan Maret kita udah di rumah, terus baru mulai aktivitas perkuliahan sekitar bulan Agustus, itu kan cukup lama banget dan itu emang gimana ya, kalau istilah sekarangnya gabut gitu. Jadi kita juga bingung mau ngapain, mau belajar materi FK juga kayak bingung, mau ngulang materi SMA juga udah lewat, jadinya lebih kaget karena dengan kesibukan-kesibukan baru, dengan lingkungan yang baru, dengan cara belajar yang baru, dengan materi-materi yang ternyata langsung kayak ketiban bruk gitu. Jadinya kayak, ya gimana ya, Dan cara cukup komunikasi yang mengagetkan. baru ya. Iya dokter, jadi kita kayak apa ya? SMS itu harus ada SMS nulis WA itu harus ada tata tertibnya. Iya, Nggak, formatnya dokter. harus ada juga. Iya, itu juga culture shock banget sih dokter. Jadi kita kayak istilahnya masuk ke dunia baru yang kita belum kenal sebelumnya. Ya kalau waktu semester 1 dulu emang aku ambiar banget sih, ambiar total kayak karena belum ngerti cara belajar yang kayak gimana. Terus di semester 2 ini udah mulai istilahnya sudah mulai ditampar oleh kenyataan. Jadi kita sudah mulai membangun beberapa kayak aku punya kelompok belajar yang alhamdulillahnya saling support satu sama lain dan emang apa ya bisa memberi pengaruh positif. Jadinya dari situlah muncul kayak semangat, oh aku sekarang udah jadi mahasiswa FK, aku sekarang udah semester 2, aku harus lebih semangat lagi, lebih belajarnya seng tenan gitu kalau orang Jawa bilangnya mah, kayak harus segera menempatkan posisi karena perjalanannya tuh masih panjang banget dan ya harus tetap on the track, dan itu menurutku ya sangat-sangat challenging, apalagi di pandemi ini yang setahun di rumah aja kayak tetap culture shock-nya kerasa banget sih Mas, kalau aku kayak gitu. Oke, kalau Asna nih berarti dia harus bisa menempatkan posisinya di posisi yang paling bisa menguntungkan dirinya dalam membagi waktu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk Dio ini gimana nih? Apa kamu ingin memposisikan di sebelah Asna kayaknya juga? Silakan kita dengarkan teman-teman dari jawaban Farhan Dio. Kurang lebih secara garis besar sama sih saya. Tentunya ya semua orang inginlah memposisikan dirinya di tempat yang paling menguntungkan ya. Kalau masalah gimana kaget enggak ya dengan kehidupan anak FK ya? Tentu kaget ya. Kalau bisa dibilang seperti tertampar Sobota ya mungkin. Ya, saya kaget jujur. Apalagi ini kan kami angkatan 2020 mahasiswa FK pertama kali masuk, pertama kali perkuliahan, kami belum pernah bertemu teman, jadi kami belum bisa sharing gimana sih cara belajarmu kayak gitu loh. Jadi kalau saya tuh lebih ke menyesuaikan dari waktu ke waktu, kayak misalkan minggu pertama, paling pertama di perkuliahan itu saya memang kayak apa ya, kayak orang nggak tahu arah gitu loh. Terus dengan itu saya lebih belajar gimana cara evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi setiap saya hari Sabtu itu saya sempetin lah paling enggak sekitar 15 menit ya melamun pas itu. Melamun saya mikir apa yang harus saya lakukan supaya minggu-minggu selanjutnya itu saya bisa on the track atau bisa sesuai jalur sebagaimana mestinya mahasiswa FK dalam manajerial waktu dan alokasi waktunya seperti itu. Jadi saya lebih bisa evaluasi supaya ke depannya, karena saya mikir gini, nggak mungkin saya bakal bahasa Jawanya tuh luntang-luntung nggak tahu arah gitu, nggak mungkin. Jadi saya lebih ke evaluasi setiap minggunya kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan ke depannya, apa yang alokasi yang gagal di minggu saat itu kayak gitu. Dan itu biasa saya lakukan di hari Sabtu, Minggu seperti itu. Harapannya ya supaya lebih terarah dan saya nggak bisa nih saya harus berlarut-larut dalam keambiaran ini gitu. Widih. Jadi kedua teman kita ini dua-duanya memang pandai sekali. Mereka saling belajar terhadap kesalahan yang sudah terjadi.
Dalam artian mereka bisa mengalokasikan waktu dari waktu-waktu yang terbuang di masa lalu seperti itu ya. Karena setiap orang itu punya masa lalu yang kelam. Jadi jangan terlalu berlena-lena dengan masa lalu yang kalian miliki. Oke. Kalau dari Dr. Yusuf selaku dosen dari Fakultas Kedokteran ini bagaimana, Dok? Ya. Anda menyikapi di era pandemi dan yang bukan pandemi, apakah mungkin perkuliahan lebih nyaman di depan laptop seperti ini atau bagaimana, dokter? Nih, saya di era non pandemi aja ya. Saya tadi siapa tadi? Mbak siapa tadi yang tiba-tiba lupa. Jadi Hasna, dokter. Mbak Asna, ya. Saya dulu juga ngalami shock culture gitu, Pak. Jadi kejut budaya istilahnya ya. Saya dari orang desa, orang Nganjuk, ya SMA-nya. Saya tuh kan perasaan pas waktu dulu tuh di SMA itu kebetulan posisinya juara gitu loh, Pak. Juara. Tiba-tiba di kuliah, bocah-bocah pinter ngumpul kabeh. Di anak FK itu kan pasti banyak itu. Kok bocah-bocah kok pinter semuanya. Terus saya shock culture ya. Kalau saya dulu kan masih jadi satu dengan orang tua, terus kemudian kuliah, tiba-tiba harus kos memutuskan keuangan sendiri. Itu saya sempat mengalami Mas. Sempat mengalami gangguan psikiatri tapi gangguan kecemasan itu. Sampai ngalami obsesif kompulsif gitu. Jadi sampai obsesi tentang keamanan, pintu saya kayaknya belum saya kunci, terus kayaknya tadi harus kunci 2 kali gitu ya. Ya sampai seperti itu ya. Bahkan saya tuh kayak menderita fobia di depan keramaian gitu loh. Saya kalau duduk di depan sendiri itu perasaan kayak teman saya tuh memperhatikan semuanya gitu ya. Padahal sampai seperti itu, sampai keringat dingin gitu loh. Itu sampai seperti itu ya. Jadi penyesuaiannya memang itu baru penyesuaian adaptasi perubahan dulu bersama orang tua, tiba-tiba harus memutuskan sendiri dan kita tidak banyak teman orang yang bertanya kepada siapa gitu ya. Itu ya. Nah, ini kalau dibandingkan yang sekarang ini mungkin mungkin kebalikannya masih bersama orang tua, cuman bebannya ya. Beban mahasiswa kedokteran itu kan berat ya. Dari SMA, maksudnya mungkin kalau sekarang saya nggak ngerti ya, pelajarannya mungkin SMA kayaknya sudah mulai banyak istilah-istilah kedokteran itu sudah dikenalkan bahkan sejak di SMP, SMA gitu ya. Kalau saya dulu tuh benar-benar istilah anatomi itu wah. Apalagi dulu saya sampai yang full praktikum itu sampai 5 semester ya. Kalau sekarang kan diringkas tinggal 1 semester itu ya, yang di premed 1, 2, 3 yang jadi momok itu. Jadi itu banyak istilah-istilah baru yang harus tiba-tiba harus dikuasai dalam waktu dekat dan itu. Ini memang butuh ekstra waktu ya. Jadi dulu jam 6 itu sudah ke kampus pretest. Nanti jam 7 ada kuliah, terus nanti sampai praktikum jam 5 sore. Terus inhal ya. Sekarang ada inhal juga ya, praktikum online. Masih dokter ada. Masih ya. Saya ketika inhal pertama kali itu kayak dunia kiamat gitu loh. Waduh, teman-teman praktikum bahasa sendiri udah. itu. Memang ini ya, memang butuh penyesuaian. Terus saat ini kan mungkin ada tutorial, ada ini yang membedakan dengan suasana saya dulu ya. Terus kemudian ada blok pertama tentang keterampilan belajar ya, mulai menemukan saya tipe visual atau tipe auditory atau tipe psikomotor itu tahun pertama itu kalau semester pertama kalau bisa itu sudah menemukan ya. Saya tipe apa ya? Kalau tipe visual kan berarti saya harus lihat skema-skema itu saya bisa ya. Kadang mengombinasikan ketiganya gitu. Nah, itu kadang perlu membuat grup grup belajar sendiri. Jadi di luar tutorial mungkin ada belajar sendiri ya. Terutama berapa kali saya menemui bimbingan saya itu yang bimbingan akademi saya itu
Jadi pas 3 semester tuh nilainya drop gitu ya. Tapi pas mulai semester keempat itu dia sudah menemukan polanya. Terus ketika dia sudah menemukan, kebetulan dia mendapati itu harus ada teman yang ngajari dia gitu loh. Nah, berarti dia tipe auditori ya. Jadi dia akhirnya nempel ke temannya itu, jadi temannya belajar terus ngajari ke dia. Jadi itu berarti temannya yang belajar itu sekaligus juga belajar sebenarnya. Ketika ngajari itu sebenarnya dia juga menambah hafalannya, jadi penguasaan materinya jadi lebih kuat gitu. Simbiosis Jadi mutualisme. akhirnya setelah dia menemukan teman yang bisa diajak diskusi, terus akhirnya langsung IP-nya di atas 3 terus itu ya. Sebelumnya tuh Mas 1, di bawah 2 itu. Terus jadi habis itu langsung 3, bahkan saat ini sudah kelas itu IP-nya sudah di atas 3 itu pas waktu sarjana. Itu luar biasa. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya ya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan semuanya tidak mengulangi pengalaman saya waktu saya kuliah dulu ya, sampai ngalami obsesi kompulsif, agorafobia. Itu saya sampai 5 semester loh, Mas. Waduh. Gitu, jadi gangguan adaptasi ya. Oke, jadi memang semuanya itu butuh proses ya teman-teman. Tidak ada yang instan, bener nggak, Hasna? Bener nggak, Dio? Bener banget, Mas. Gak ada yang bisa langsung tiba-tiba cering ada gelarnya di depan. Waduh. Dio gimana, Dio? Prosesnya. Ya, saya sama sih. Jadi memang sih. Jadi kalau misalkan kita ketemu temen ya secara langsung di kampus kayak gitu kan, kita jadi tahu, oh temenku ternyata merasakan hal yang sama. Jadi itu lebih membuat kita lebih cepat beradaptasi gitu loh. Beda dengan kita dapat tekanan sendiri di rumah tanpa ada orang lain yang merasakan tekanan yang sama, itu kan akan lebih sulit gitu. Rasanya kayak, aduh, seakan dunia itu menghimpit seperti itu. Akan ditampar Sobota ya, Dio ya. Iya, makanya itu. Kalau ada yang lain, ada teman yang lain kan bisa bahasanya tuh sambat bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi lebih pikul bareng-bareng gitu. Ya, tidak merasa sendiri. Ya, Mak. Iya, betul, dokter. Jadi, makanya itu penyakit yang paling membahayakan di dunia itu penyakit sendirian. Itu penyakit yang paling menyiksa itu. Waduh, penyakit baru sepertinya dokter. Oke, jadi semuanya memang butuh proses karena yang instan cuma mie goreng ya. Oke, jadi dari proses tersebut apa sih yang membuat kalian itu susah untuk melangkah lebih baik atau memanajemen waktu yang lebih baik? Ada faktor-faktor apa yang mengganggu kalian untuk bisa mengembangkan diri gitu? Dari Hasna deh, coba. Kalau penghambat dari dulu ya ini, kalau ini itu penyakit M alias males. Males dan tergoda oleh syaiton. Nah, itu tuh udah paling puncaknya nomor 1 itu kalau dicari jadi penyebabnya. Soalnya orang banyak orang ngomong kalau musuh terbesar diri kamu itu adalah diri kamu sendiri. Jadi itu melawan rasa malas tuh luar biasa rasanya, kayak bener-bener kalau berhasil memenangkan peperangan dengan malas itu adalah orang yang hebat. Aku akuin itu bener-bener hebat. Soalnya apalagi kondisi di rumah, tadi Dio bilang dipanggil-panggil kasur. Kalau aku duduk ini sekarang di karpet, posisinya udah nyaman. Ini kalau tinggal landep dikit nih udah kayak bisa tidur juga. Jadi kayak banyak kesempatan yang menggoda kita untuk males dan rebahan, tapi kita harus bisa melawan itu karena ya kita punya peran sebagai mahasiswa kedokteran yang punya tanggung jawab yang panjang perjalanan belajarnya, jadinya kita harus mau nggak mau kita harus melawan. Jadi itu ya tadi balik lagi ke manajemen waktu. Jadi kita tetap harus ada alokasiin waktu buat rebahan, buat males-malesan kayak gitu. Jadi menurutku males-malesan kalau sesuai dan tepat dengan waktunya sih nggak apa-apa, tapi kalau keterusan, nah itu yang tadi kayak Dokter Yusuf mau nonton drakor cuplikan dikit ujungnya keterusan, nah kayak gitu tuh yang bahaya gitu. Oke, kita harus bisa melawan penyakit M. Kalau Dio ini penyakit apa nih? Mungkin penyakit W atau apa dibalik M, W, Wallace atau gimana, Dio? Kalau saya
sama sih, sama penyakit M atau malas ya diri sendiri. Jadi datangnya itu lebih dari ke diri sendiri. Terus sama kehilangan motivasi. Itu sih yang paling. Jadi kayak kita jatuh sekali itu kayak kehilangan motivasi, kita butuh ada support system. Nah, itu loh, itu pentingnya sih di situ. Dan juga kalau dari eksternal sih menurut saya itu yang agak sedikit menggelikan tuh temen yang punya penyakit M dan dia ingin menularkan penyakitnya. Nah, itu. Alias malasnya ngajak aja. Kayak misalkan, udah ayo main aja, kan kuliahnya masih nanti, kayak gitu. Udah ayo ngapain aja, kan nanti masih nanti ya lah, juga di rumah malam masih bisa dikerjain malam, masih bisa dikerjain malam. Nanti malam juga bilang, besok subuh masih bisa dikerjain, ya waktunya habis. Jadi kayak gitu sih, Mas. Jadi lebih ke faktor internalnya itu malas dan juga kehilangan support system gitu. Kalau eksternalnya ya itu tadi. Oke, sama-sama penyakit M ya, dari double M dari teman-teman kita, dari Dio dan Hasna. Kalau dari Dokter Yusuf sendiri, bagaimana ini dok? Faktor apa yang mungkin mempengaruhi untuk bisa dari diri kita ini lebih baik dari yang kemarin, begitu dok? Ya, ya pengalaman saya sendiri, terus pengalaman saya ketemu ini ya berapa kali ketemu bimbingan akademis, terus dulu pernah saya jadi kaprodi manggil mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah gitu ya. Jadi ada satu kunci tadi sebenarnya sudah disebut oleh Mbak Asna sama Mas Dio ya, yaitu motivasi ya. Kita tuh harus punya motivasi yang kuat ya. Itulah saya tanya ya, Mas, jangan punya alasan enggak mengapa saya harus belajar? Mengapa saya harus mengalahkan rasa malas saya? Mengapa saya ini? Ada enggak alasan yang kuat gitu? Entah dari alasan mungkin orang tua, saya ingin membahagiakan orang tua, entah saya apa gitu ya, ada motivasi apa itu yang sangat pribadi gitu. Enggak ada, Dok. Itu akhirnya sampai kelas juga kayak gitu ya. Jadi padahal bapaknya itu pernah saya ketemu di masjid ya jauh-jauh gitu ya kayak gitu nih. Itu motivasi ya, harus menemukan motivasi yang sangat kuat ya, alasan mengapa saya harus di sini harus berjuang itu harus ketemu ya. Makanya lebih kuat lagi itu kan kalau kita mikir ke akhiratnya nanti ya, maksudnya kita nanti jadi dokter merawat orang sakit. Jadi kan kita harus punya ilmu ya, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika saya nanti ketemu orang sakit saya nggak punya ilmu gitu. Nanti kan saya menghadap kepada Allah, saya apa gitu ya? Alasan saya apa gara-gara males zaman kuliah sehingga akhirnya saya nggak bisa nangani dengan pasien, malah saya jadi mencelakai ya kayak gitu. Itu mungkin salah satu alasan. Bahkan dulu pernah saya ketemu pas ada acara di UNS undang-undang anak SMA gitu. Nah, ya, terus kemudian saya tanya, apa motivasinya ke kedokteran? Ada yang menarik bagi saya itu. Saya pengen menolong saudara-saudara yang ada di Palestina. Satu itu ya, setelah sekian lama itu ada satu orang motivasinya saya pengen maksudnya menolong saudara-saudara saya yang di Palestina. Gitu ya. Sebenarnya itu tadi ya. Itu kan alasannya bisa personal ya. Terus kalau bisa yang motivasi itu jangan karena pacar ya. Nek pacarnya putus nanti jadi nggak hilang motivasinya. Ada itu dulu ya. Maksudnya anaknya bener-bener jadi semua dosen itu sakit ben iso semangat sampai orang tuanya itu ngubungi dokternya satu-satu dosen di akhirnya tiba-tiba berubah ya. Ternyata dia punya pacar ya yang bisa memotivasi. Jadi rajin banget itu. Ya itu. Tapi itu juga punya kelemahan ya kalau punya motivasinya dari pacar itu pas putus itu kan jadi kembali lagi semula jadi masalah gitu. Jadi itu guys, jadi harus ada motivasi itu. Motivasi atau alasan kuat mengapa saya harus bertahan, harus punya semangat itu. Itu Mas Zain, dari saya. Oke, baik dokter. Jadi memang
kita harus membutuhkan banyak-banyak motivasi dan juga harus bisa memilih-milih pergaulan. Iya, itu Karena tadi kalau support system ya, Mas ya Dio tadi. benar sekali dokter. Kalau kita deketnya sama penjual mie ayam, nanti bau kita kayak ayam gitu ya. Tapi kalau kita deketnya sama yang sering baca, yang sering belajar, nanti kita juga bisa ketularan pintar. Ya nggak, Esna? Ya Dio Iya juga bener gitu. banget Mas Zain. Kalau misalnya kita deket sama penjual parfum kan ikutan wanginya. Kalau deket Ya, sama orang pinter, kita semoga ikutan pinternya. Amin dulu deh, amin dulu deh. amin, amin, ya rabbal alamin. Kalau Dio Ya gimana? Dio? betul. Ya itu support system dengan teman-teman yang pandai tadi ya, itu juga Ya, hal yang sangat membantu kita. Termasuk di tempat kita bertanya ya. Maksudnya insya Allah sih di FKWMS kulturnya nggak seperti di tempat saya dulu ya. Itu ada kubu-kubuan. Ya. Itu juga jadi penghambat ya. Mudah-mudahan di angkatan 2020 itu semuanya kompak ya. Jadi apa jenenge spirit core ya, core-nya tuh oke gitu loh. Jadi ketika ada temennya yang kurang itu piye caranya, dan yang kurang ini juga dia sadar diri, saya harus bertanya kepada siapa gitu loh. Jangan sampai seperti yang saya alami, saya nggak tahu saya nanya kepada siapa, kok ketoknya saya sendiri tadi. Nah, itu ya. Jadi support sistemnya tadi saya dari Mas Dio itu tadi luar biasa ya, harus ada support system teman satu angkatan, teman dekat, teman satu kelompok tutor dan sebagainya. iya benar sekali. Ini kalau boleh tahu support system dari Dio sama Hasna ini siapa sih? Siapa Aduh, dulu yang jawab? Dio, gimana nih Dio? kalau support system dari saya sih sebenarnya saya tuh terbuka sih Mas. Maksudnya nggak spesifik harus. Berarti aku bisa ya? Oh bisa Mas. Bisa ya? Oke. Nanti chat WA di kolom komentar ya. Tipikalnya selama orang itu maksudnya apa namanya tidak ya misalkan selama orang itu baik sama saya sih, maksudnya saya tidak merasa terugikan dan itu apa namanya menunjang, ya saya nggak apa-apa, saya nggak masalah. Bahkan ya saya tipikal yang ya udah kalau berteman oke, ayo kita berteman, kita receh-recehan bareng kayak gitu. Ya itu Mas. Tapi jujur kalau saya memang butuh banget sih support system, terutama teman-teman seangkatan kayak gitu tuh penting banget sih. Jadi gitu. Nah kalau kubu-kubuan itu ya yang seperti katakan Dokter Yusuf ya, memang ya manusia itu memang pasti selalu ingin mencari kubu-kubu ya, tapi kita harus sadar juga sih, maksudnya jangan sampailah teman seangkatan terus nanti malah jadi perang dingin, ada kubu-kubu kecil-kecil. Nah itu kan Widih. kasihan nanti yang teman-teman yang mungkin dia pendiam atau apa, dia sebenarnya tuh butuh support system tapi dia nggak berani mau mendekat ke kubu ini kan kasihan kayak gitu. Jadi ya kita yang terbaik juga memang harus itu. Kalau menurut saya rangkul bareng-bareng, kalau mau saling berteman, oke kita berteman bareng, kita saling receh-recehan, nggak apa-apa. Istilahnya receh-recehan. Iya dok. Oke, kalau Ya dari ini, Hasna, terus yang penting juga ya ini dokter. terbuka gitu ya. Insya Nah, Allah ya kita benar di sekali. sini dosen maksudnya di FKWMS terbuka ya, maksudnya mungkin Jinan bisa WA saya atau siapa gitu. Kalau misalnya kesulitan ada ini yang penting terbuka dulu gitu. Kalau nggak terbuka tuh kita juga nggak tahu kesulitannya apa gitu loh. Nah itu jadi satu permasalahan tersendiri. Jadi kalau mau curhat sama Dokter Yusuf itu diizinkan ya. Jadi Iya, bismillah. kalau dari Hasna nih gimana Hasna? Siapa sih support sistem kamu? Sama sih, terbuka juga. Tapi kalau support system yang utama ya pasti balik lagi ke keluarga. Tapi kalau yang di lingkungan pertemanan juga terbuka. Justru aku sedang banget kalau teman-teman itu bisa tanya ke aku gitu loh, tanpa gimana ya, tanpa nggak ada sungkan gitu loh istilahnya. Jadi kayak semakin banyak orang yang nanya, semakin sering aku jelasin ilmu-ilmu yang aku punya, berarti semakin dalam juga pemahamanku terhadap suatu ilmu itu. Jadi sebenarnya aku juga terbuka sama siapapun yang mau tanya-tanya, mau apa curhat-curhat juga boleh, mau receh-recehan juga boleh. Ya sama sih, terbuka juga. Justru senang kalau banyak tanya.
gitu. Sebenarnya receh-recehan itu apa toh istilah artinya? Guyonan gitu dokter. Walah. Guyon gitu dokter. Ya. Biar ada ini, kalau tutorial kan step 1 ya, istilah yang tidak jelas. Ya, Ya. betul dokter. Benar sekali. Gitu. Oke, kalau menerima semua yang baik, yang bisa simbiosis mutualisme, jadi berarti Dokter Yusuf bisa dong curhat sama Hasna. Hasna nerima kan? Kalau Dokter Yusuf lagi curhat gitu, Hasna nerima kan? Boleh Begitu dokter, Tergantung yang silakan dicurhatkan dokter. apa. Siapa tahu Begitupun nanti saya juga Dio. dibocorin dokter buku barunya dokter. Ya, Ya deh. Dio juga gitu. Oke. Jadi setiap orang itu punya support system masing-masing dan harus bisa support system itu diubah jadi motivasi dari diri sendiri untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terus Oke, ini Mas, berkaitan motivasi, kadang kita itu ini ya, mudah tidak jarang berterima kasih dengan kita sendiri gitu loh. Kadang kan ketika oke. kita down gitu ya. Padahal Ya. kan di saat yang lain kan kita pernah berprestasi ya, maksudnya nilainya juga baik gitu loh. Padahal ya seperti ini tadi yang saya alami ketika saya inhal pertama itu saya merasa jadi orang yang paling bodoh itu loh. Nah itu hindarkan merasa orang paling bodoh itu loh. Itu nanti kesulitan jadi move on gitu. Jadi akhirnya menyalahkan diri kita sendiri. Padahal kita jarang ya. Di satu sisi ketika misalnya nilainya bagus, terima kasih ya. Kalau misalnya saya berkata pada saya, terima kasih ya Yusuf, kamu telah menjadi yang terbaik hari ini, ya misalnya gitu. Kamu hari baik kok, gitu ya. Kita jarang Waduh. berterima kasih pada diri kita sendiri. Sehingga ini kan jadi makin melemahkan. Kalau orang nggak pernah berterima kasih pada diri sendiri, itu kan akhirnya jadi lemah. Gitu. Terus melihat diri kita itu sisi kurangnya itu loh. Aku bodoh, aku lemah gitu loh. Padahal di sisi yang lain satu menghargai kita bersyukur pada diri sendiri gitu loh. Itu yang kurang gitu. Itu sih tambahan untuk tentang motivasi. Oke, baiklah. Terima kasih dokter. Oke teman-teman, nggak terasa ini ternyata kita ngobrolnya udah hampir 1 jam ini. Waduh, Iya tuh. ngobrol seru-seru ternyata udah hampir 1 jam aja. Ya Tiba-tiba beginilah. sahur. Ya benar sekali. Takutnya, udah sahur. Ya gini teman-teman, jadi bulan bakti itu acaranya emang seru. Jadi nggak terasa kita ngobrol-ngobrol seru-seruan, ketawa-tawa bareng, receh-receh bareng ya dokter ya. Udah 1 jam. Takutnya kalau lebih dari 1 jam nanti kasihan yang recording, laptopnya nggak kuat nanti. Terus Oke. takutnya nanti semua hasil saya terungkap. Nah, Rasa kelam. ya beginilah Tadi teman-teman. sih Kalau terungkap rahasia drama Koreanya. ya, ya begini kalau dosennya itu emang senior tapi jiwanya itu 2019-2020 ya seperti ini. Oke, jadi ini kita udah mau mengusaikan obrolan kita. Tapi sebelum itu aku mau dari Hasna sama Dio ini mengungkapkan ya bisa sepatah 2 patah kata, bisa beberapa patah. Yang penting jangan patah hati. Silahkan Tidak untuk yang mengungkapkan. patah-patah. Ya, silahkan untuk mengungkapkan ke teman-teman kita yang lagi dengerin sambil rebahan, yang masih punya penyakit M, entah itu malas, entah itu mawas, atau kurangnya motivasi tadi. Silahkan diungkapkan kepada teman-teman kita bagaimana kalian bisa menjadi diri kalian yang sekarang ini. Dari Hasna dulu ya. Oke, makasih Mas Zain. Buat teman-teman semuanya yang dengar podcast Bulan Bakti ini, apapun yang kalian alamin sekarang, lagi burnout, lagi pusing, lagi happy, lagi apapun kondisinya, tadi seperti kata Dr. Yusuf, jangan lupa berterima kasih terhadap diri sendiri karena kita tuh hebat sebenarnya. Kita tuh semua tuh orang yang hebat. Kita melawan rasa malas kita melawan ketakutan kita melawan segala sesuatu di dunia ini juga kita berdiri dengan tegak gitu. Jadi tetap semangat apapun itu.
semua perasaan itu valid. Kalau kalian capek, istirahat gak apa-apa, tapi selalu ingat bahwa kalian tuh punya tujuan di depan yang harus kalian raih. Jadi tetap harus kembali on the track, tetap semangat lagi. Kalau capek, repeat lagi, kita ulang lagi, kita istirahat lagi. Tapi jangan lupa tetap jalan lurus ke depan, karena impian kalian tuh besar, cita-cita ke depannya itu, cita-cita kita tuh juga besar. Jadi dokter itu adalah suatu suatu anugerah yang Allah berikan, yang Allah amanahkan ke kita. Kita bisa memberikan istilahnya menjadi tangan kanannya Allah buat bantu nyembuhin orang, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Jadi kita harus tetap semangat apapun kondisinya. Pokoknya gak usah deny sama perasaan sendiri, tetap harus berterima kasih dan terus berjalan untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Gitu aja. Sip. Semangat semuanya. Oke, semangat semuanya yang sedang mendengarkan. Dari Dio, silakan. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ada di segala penjuru dunia ya, yang dengerin podcast ini, aku rasa untuk beberapa patah kata tadi udah disebutin Hasna, aku cuma mau nyampein bahwa jadilah benderang di tengah gulita. Artinya, bisa jadi yang kita lakukan untuk orang lain itu meskipun itu hal kecil, itu sangat berdampak bagi orang lain. Apalagi kalau mungkin hal kecil itu menjadi support system buat orang-orang yang kita beri itu akan sangat membantu kayak gitu. Jadi ya jadilah benderang di tengah gulita. Gitu Mas Zaid. Jadilah benderang di tengah malam. Kalau dari Dokter Yusuf bagaimana, Dok? Waduh. Nggih. Pertama nggih, tadi bersyukur nggih. Tidak semua orang punya kesempatan, tadi sudah disebut Mbak Hasna ya, bisa duduk di Fakultas Kedokteran. Banyak alasan. Sebenarnya jauh lebih banyak orang pinter dari kita ya, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa istilahnya kita tinggal sedikit menggapai takdir untuk menjadi dokter ya. Ini sebuah luar biasa ya. Kita masih sedikit ya dokter. Makanya ini kesempatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan pada kita ya. Terus kemudian yang kedua, ini ada dulu saya pas belajar pernah jalan-jalan di FKUGM itu ada ungkapan begini ya. Kata itu selalu melompat ke depan ya, tidak pernah ke belakang ya. Jadi artinya itu kita itu tetap aja ya. Dari satu event ke event, mungkin kan satu event kita berhasil, satu event kita mungkin kurang, ya tetap maju terus gitu ya. Kita tetap tadi sudah disebut mana, kita berterima kasih pada diri kita sendiri. Kamu hebat kok. Kamu hebat, kamu mungkin di Sampat ini memang kamu ada mungkin tadi lengah begitu sehingga dapat prestasi. Tetap langkah ke depan. Jangan itu tadi dari belajar dari langkahnya kata ya. Kata itu tidak pernah melangkah mundur. Terus kemudian yang ketiga tadi nih, carilah motivasi yang sangat personal gitu ya. Jadi dokter itu luar biasa nih. Satu pernah Mas itu mungkin nanti bisa jadi pengalaman jenengan ya. Jadi saya satu ketika punya pasien epilepsi Jadi dari SD hingga datang ke saya akhirnya itu tadi ya, dari ilmu yang kita dapat selama kuliah itu akhirnya saya bisa ngobati dan pasiennya itu akhirnya dia bisa sekolah, bisa kuliah ya. Yang semula mungkin dia prestasinya rendah gitu ya. Tapi dengan ini ya. Makanya ini luar biasa ini. Itu kesempatan belajar ini tidak akan terulang lagi ya. Mumpung jenengan saat ini itu kan kesempatan belajar ya daripada kesempatan bekerjanya ya. Nah, itu makanya ini manfaatkan sebanyak-banyaknya. Nanti bahwa lulus nanti saya akan banyak dari ilmu yang saya dapat itu nanti saya bisa menolong banyak hal. Gitu. Saya kira itu untuk mudah-mudahan bisa menambah motivasi ya, memperkuat lagi bahwa kita ini sebuah bukan sembarang orang yang bisa duduk di sini ya. Termasuk di FKWMS anak saya sendiri 19 kali masuk ujian tidak keterima loh ya. Jenengan mengalahkan anak saya. Anak saya akhirnya kuliah di tempat lain. Mungkin itu Mas Zain ya dari saya.
Baiklah dokter, terima kasih banyak dokter. Jadi teman-teman, hari ini, malam ini kita sudah mendengarkan motivasi-motivasi serta 3 motivator yang sangat spektakuler ini. Kami dari segenap panitia Bulan Bakti mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Hasna, kepada Farhan Dio, dan kepada Dr. Yusuf Alam Ramadan selaku dosen FKUMS yang telah menyempatkan waktunya hadir di acara Bulan Bakti kali ini. Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu karena mengingat waktu juga sudah malam dan kasihan sama yang punya laptop nanti ukuran videonya terlalu besar. Maka Iya. dari itu saya sebagai moderator Zain undur pamit. 5, 4, 3, 2, 1, go. Close the door. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.